Shalom, salam berkemenangan di dalam Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita mendapat kesempatan dari Tuhan untuk kembali kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan kita belajar dari firman-Nya. Sebelum banyak aktivitas kita lakukan, sangat perlu kita bersama-sama mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebuah lagu lama yang mengingatkan kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dan juga yang mendorong untuk kita semakin mengasihi di masa-masa kini akan kita nyanyikan menjadi awal dari pertemuan kita saat ini. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang menghidupkan kami. Kasih-Mu yang menjadikan kami berharga. Kasih yang besar, kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu membuat kami berarti. Terima kasih Tuhan, dan tak kami jumpai kasih yang seperti-Mu. Bahkan dalam keadaan-keadaan kami terburuk sekalipun, kasih-Mu tidak berubah. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kasih-Mu tak pernah usang. Kasih-Mu kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang demikian bagi hidup kami. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang menebus, kasih yang mengampuni, kasih yang menyembuhkan, kasih yang membuat kami tidak sendiri, kasih yang membuat kami tegar bahkan di masa sukar, kasih yang menerbitkan pengharapan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami terus dalam kami menjalani hari-hari hidup kami oleh kasih-Mu, supaya kami tetap mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan ajarkan. Kami belajar dari firman-Mu yang menerangi hati kami, pikiran kami,
dan jalan-jalan hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersiap-siap untuk menempuh perjalanan di hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan, kekuatan, dan kesehatan. Mari kita akan gunakan sebaik-baiknya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Dia. Bukan sekedar dalam ungkapan kata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Tapi syukur dalam realita, yaitu praktek hidup. Praktek hidup seperti apa yang bersyukur? Praktek hidup yang mempraktekkan firman Allah, yang mempraktekkan kasih Allah. Terkait dengan kasih, saya akan bacakan bagian-bagian ayat yang menyoroti tentang kasih. Ada bagian ayat yang menyoroti tentang kualitas kasih, tetapi juga ada bagian ayat yang menyoroti keadaan kasih di akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 12-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Konteks ayat ini menggambarkan kondisi kasih di akhir zaman. Kasih yang ada di mana? Kasih yang ada dalam diri manusia. Kalau kasih yang ada dalam diri Allah tidak berubah, karena kasihnya sempurna. Permasalahan kasih adalah permasalahan kasih yang ada dalam diri manusia. Makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kedurhakaan terjadi memiliki kaitan yang erat dengan kasih yang dingin. Kasih yang dingin, kasih yang tawar, kasih yang tidak ada kenyataan kasihnya. Kalau makanan yang rasanya sudah tidak enak, dan kalau dimakan bukan mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan penyakit. Tawar, kasih yang tawar, yang tidak ada rasanya, kasih yang tidak ada bobot, yang tidak ada kegunaannya, berarti kasih ini menjadi kosong, menjadi pura-pura, kasih yang munafik. Kasih yang orang katakan ada udang di balik batu. Bukan membangun, bukan memulihkan, bukan menyembuhkan, bukan dukungan, bukan support, tetapi kebalikan, justru mencelakakan. Inilah kondisi moral di akhir zaman. Nilai moral tertinggi itu kasih. Kalau dikatakan bertambahnya kedurhakaan, berarti bertambahnya kerusakan moral. Dan ini sudah dinyatakan oleh Alkitab 2000 tahun yang lalu. Dikatakan oleh Yesus. Pada akhir zaman, kedurhakaan bertambah dan kasih menjadi tawar. Dan ini terbukti. Mudah sekali sekarang kita mendapatkan berita, mendengar berita tentang berbagai kejahatan. Dulu kejahatan terjadi di luaran, di tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Tetapi sekarang kita bisa melihat kejahatan di keramaian. Bukan di tempat sepi, tempat yang ramai di mana banyak orang. Dulu kejahatan terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi sekarang banyak kejahatan terjadi di rumah. Bukan saja di tempat-tempat yang memang di sana kurang diberitakan tentang nilai-nilai moral,
Bahkan kejahatan bisa terjadi di tempat di mana nilai-nilai moral diajarkan. Terlebih, kejahatan itu terjadi pada sumber tempat terdalam dari diri manusia, yaitu hati. Di mana seharusnya hati ini menjadi tempat nilai, kualitas dari kasih, firman Allah, dan tempat Allah bertahta. Dan di mana Roh Kudus juga bersemayam, tetapi justru kejahatan bersumber dari sana. Lalu bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Menghadapi hari-hari yang semakin jahat, di mana manusia mencintai dirinya sendiri, di mana manusia menjadi hamba uang. Mereka banyak membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, bahkan tidak mau berdamai, bahkan bisa memproklamasikan bahwa dia tidak akan mengampuni, itu berani terang-terangan, tidak mau berdamai, menjelekan orang, garang, suka yang tidak baik, berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, tapi berlagak sok tahu, mengikuti hawa nafsu, tetapi tidak mau mengikuti kehendak Allah. Inilah kondisi. Apakah kita sebagai orang percaya terhanyut ikut di dalamnya? Bila kita menyadari bahwa ini adalah hari-hari terakhir, akhir zaman, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus bertahan. Bertahan, tetap percaya dan tambah teguh. Bertahan, tetap berpengharapan. Bertahan, tetap mempraktekkan kasih. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap. Dan mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari, jangan biarkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama menjadi dingin, menjadi tawar. Ketika semua menjadi dingin dan tawar, ada kasih yang bersumber dari Allah, yang dipraktekkan oleh orang percaya. Tetap kasih yang berasa, yang membangun, yang memulihkan, yang memperhatikan, yang memberi harga kepada sesama. Karena kasih itu kasih agape yang bersumber dari Allah, yang kasihnya sempurna. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mensyukuri kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Seperti janji-Mu, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kami percaya kami hari ini mengalami kasih-Mu. Dan tuntun kami untuk kami mempraktekkan kasih-Mu. Supaya kami terus bisa mengalirkan kasih yang dirasakan. Kasih yang menguatkan. Kasih yang menghibur. Kasih yang mendatangkan kebaikan. Seperti kasih-Mu kepada kami. Ampuni kalau kami tidak mempraktekkan kasih. Kalau kami tidak mau mengampuni. Kami mau mempraktekkan kasih-Mu. Kami mau mengampuni. Kami mau menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau menghormati orang tua. Kami mau terus belajar berterima kasih untuk setiap apapun yang kami alami. Dari Tuhan maupun dari sesama. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu menghadapi kenyataan hari-hari yang semakin hari menjadi semakin penuh dengan kejahatan. Kami butuhkan tangan-Mu menuntun nopang kami. Dan curahkan terus kasih-Mu dalam hidup kami. Supaya kami terus menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami percaya, kami terus dikuatkan, kami dituntun. Dan setiap kami yang mengikuti,
devotion ini, yang lemah dikuatkan, yang ragu diteguhkan dan diberi pengharapan. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang menghadapi jalan-jalan buntu, kiranya Tuhan yang Maha Kasih memberikan kepada kami semua jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami akan jalani hari-hari hidup kami di dalam kasih-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah nikmati firman Tuhan. Mari kita jalani hari-hari hidup kita dalam kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Salam berkemenangan, Tuhan memberkati.